Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani dari SMP Negeri 1 Sampanahan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7 bab 10 yaitu tentang sholat jamak dan juga sholat kasar. Jadi Islam memudahkan sekali, Allah mudahkan kita dalam sholat ketika kita bepergian, banyak hal lagi, banyak hal-hal, alasan-alasan yang bisa membuat kita untuk melaksanakan sholat dan jamak dan qasar ini. Salah satunya adalah ketika kita bepergian. Jadi dimudahkan Allah melalui sholat jamak dan juga sholat kasar. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung kepada materi berikut ini. Oke. Nah, jadi ini adalah judul materi kita hari ini. Jadi sholat jamak dan juga sholat kasar. Kemudian slide 2. Nah, ini ada peta konsepnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Sholat jamak dan juga sholat kasar. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 101. 101. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Nah, jadi itu tadi. Nah, itu adalah surah An-Nisa ayat 101 yang artinya dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sholat jamak dan qasar merupakan aktivitas sholat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu seperti musafir atau dalam perjalanan. Pelaksanaannya pun berbeda dari keadaan normal karena adanya ketentuan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal yang terpenting adalah dimanapun umat Islam berada, kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan sekalipun keadaan sangat mendesak. Nah, jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat walaupun keadaan sangat mendesak, maka dimudahkan Allah dengan sholat jamak dan juga sholat asar ini. Nah, sekarang pengertian sholat jamak, apa itu sholat jamak? Jadi sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti mengerjakan sholat zuhur dengan asar yang keduanya dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau dalam waktu asar saja. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya, sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Nah, sekarang hukum sholat jamak itu adalah hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Nah, jadi itu tadi adalah pengertian sholat jamak. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah syarat sahnya. Jadi syarat sahnya apa syaratnya ketika dibolehkan kita
menjamak sholat. Yang pertama adalah dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Kemudian yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti untuk silaturahmi, berdagang, rekreasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, atau bencana alam. Nah, jadi orang-orang yang diperbolehkan untuk sholat jamaah adalah orang yang mengalami syarat-syarat tadi. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan normal di rumah, biasa aja, nah itu kita tidak boleh melaksanakan sholat jamaah. Nah, sekarang sholat jamak itu terbagi dua, jadi ada jamak takdim, ada juga jamak takhir. Jadi jamak takdim itu seperti apa? Yakni menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Jadi itu dinamakan dengan jamak takdim. Misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Kemudian yang kedua adalah sholat maghrib dengan isya. Nah, dikerjakan di waktu maghrib. Jadi 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Kemudian yang kedua ada yang namanya jamak takhir, yaitu menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua. Yang pertama misalnya nih ya, sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakanlah di waktu asar. Jadi 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Kemudian sholat maghrib dan juga isya dilaksanakan di waktu isya. Nah, jadi itu tadi adalah sholat jamak. Nah, sekarang syarat melaksanakan. Jadi syarat melaksanakan sholat jamak takdim. Nah, jadi syarat melaksanakan sholat jamak takdim. Yang pertama adalah mendahulukan sholat yang lebih awal dari yang kedua sholat, berniat menjamak sholat, dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan sholat pertama. Kemudian yang selanjutnya tidak menyelingi antara dua sholat ijal langsung bersambung. Setelah sholat pertama langsung berdiri sholat kedua, jadi tidak diselingi dengan apapun. Kemudian tetap dalam keadaan bersafar dalam perjalanan saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya dan mengawali sholat kedua. Kemudian yang kedua, di sini ada syarat melaksanakan sholat jamak takhir. Berniat menjamak sholat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah sebelum berlalunya waktu pertama. Sholat pertama dilaksanakan secara berurutan. Jamak takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat pertama di waktu sholat kedua dan dianjurkan baginya untuk melaksanakan kedua sholat tersebut dengan berurutan. Kemudian tidak menyelingi antara dua sholat itu, yaitu tidak ada selang atau jeda yang lama di antara kedua sholat itu, misalnya ngobrol. Nah, kemudian tetap dalam keadaan bersafar atau dalam perjalanan saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya dan mengawali sholat kedua. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Perjalanan itu dilakukan bukan untuk maksiat dan mengetahui bahwa ia boleh menjamak sholat. Nah, jadi itu adalah syarat melaksanakan sholat jamak takhir atau dilaksanakannya sholat yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat kasar. Nah, jadi setelah ada jama itu artinya menggabungkan. Nah, sekarang sholat kasar. Apa pengertian sholat kasar? Jadi sholat kasar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat yang berjumlahnya 4 rakaat, yakni sholat zuhur, asyar, dan juga isya. Sedangkan sholat maghrib dan juga subuh itu tidak boleh di kasar.
Hukum sholat kasar, hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Nah, jadi ini maksudnya adalah hukum melaksanakan sholat kasar. Jadi itu hukumnya adalah mubah. Kemudian syarat sah sholat kasar dalam perjalanan jauh, perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk maksiat. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan itu dilakukan menuju ke suatu tempat tertentu. Orang yang berjalan tanpa tujuan, sekalipun jarak yang ditempuhnya jauh, tidak dibenarkan mengkasar sholat. Kemudian dalam keadaan ketakutan, perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Yang selanjutnya adalah diniatkan ya kasar salat di dalam hati. Salat yang dikasar itu harus salat yang rakaatnya berjumlah 4 dan bukan salat qada. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap mengetahui bahwa ia boleh mengkasar salat. Nah, jadi itu adalah tentang salat kasar, kemudian syaratnya juga kosa dan syaratnya juga. Salat jamak kasar, nah sekarang setelah tadi salat jamak, kemudian salat kasar, nah sekarang gabungan keduanya. Jadi salat jamak kasar adalah melaksanakan salat fardu dengan cara dijamak sekaligus di kasar. Hukum dan syarat sahnya sama dengan salat jamak dan kasar. Apabila kita sudah paham tata cara salat jamak dan salat kasar, tidak sulit untuk mempraktikkan salat jamak kasar sekaligus. Nah, ini adalah tata caranya. Jadi ini adalah tata cara praktek sholat jamak kasar. Oh, jamak takdim dulu ya. Yang pertama, berniat menjamak salat. Yang pertama, atau salat zuhur dengan jamak takdim. Apabila diucapkan, bacaan niatnya ada lafaznya yang maksudnya usolli farda zuhri arba rakaatin majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Nah, setelah salam salat pertama ini langsung berdiri, tidak boleh diselingi kegiatan lain seperti zikir, berdoa, berbicara, dan lain-lain. Jadi, langsung berdiri. Nah, sekarang langsung berdiri dan niat sholat yang kedua apabila diucapkan bunyi bacaan niatnya adalah sholli fardal asri arba rakaatin majmu'an ilahi zuhri adaan lillahi ta'ala. Aku berniat salat fardu asar 4 rakaat digabungkan salat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbiratul ihram salat asar 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Nah, yang selanjutnya adalah praktik sholat dengan dikasar. Jadi berniat sholat dengan cara dikasar, apabila diucapkan bunyi bacaan lafaznya adalah seperti ini. Usolli farda zuhri atau asri atau isya rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Jadi sesungguhnya saya berniat sholat, misalkan zuhur berarti zuhur. Kalau misalkan asar, asar, nah isa. 2 rakaat dikasar karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, baru sholat 2 rakaat seperti biasa, tanpa kunut dan tanpa tahiyat awal, kemudian salam. Itu adalah tata cara sholat asar. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah praktik sholat di jamak dan di kasar. Yang pertama adalah berniat menjamak kasar sholat zuhur dengan jamak takdim. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah usolli pada zuhri, rakaat ini fasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat zuhur 2 rakaat. Kenapa jumlahnya 2? Karena di kasar atau dipendekkan. Kemudian salam. Lalu berdiri lagi dengan niat salat yang kedua atau asar. Apabila diucapkan bunyi bacaannya adalah saya berniat salat asar 2 rakaat digabung dengan salat zuhur dengan jamak takdim serta di kasar karena Allah Ta'ala. Sampai dengan salam. Takbiratul ihram, salat asar 2 rakaat, baru salam.
Nah, jadi itu tadi, pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.